Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa hari kita ditawarkan bacaan-bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah dimulai dengan kata bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Lalu hari ini kalau kita baca akan ditutup dengan kata-kata yang sama. Pada bab 1 Pengkhotbah sudah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Lalu ada banyak di sana nasihat, ada banyak pergumulan, lalu kemudian disimpulkan pada bagian yang terakhir ayat yang ke-12, bab yang ke-12 dikatakan bahwa segala sesuatunya adalah sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih, kenapa kata-kata yang begitu seakan-akan pesimis dimasukkan dalam kitab lalu dibacakan, diwartakan kepada umat? Bukankah ini mengajak kita untuk berpikir bahwa segala yang kita lakukan ini akan menjadi sia-sia? Sia-sia orang berusaha, sia-sia orang bekerja, sia-sia orang berdoa. Kalau ternyata yang dilakukan itu semua tiada arti. Mungkin orang mudah sepakat dengan kata Pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Saat dia sudah berusaha baik, ada orang yang sudah berdoa baik sekali. Rajin berdoa, membaca kitab suci, berusaha dekat dengan Tuhan. Tapi yang dia dapat mungkin penyakit. Bisa saja orang yang demikian sampai pada kesimpulan segala sesuatu yang saya lakukan itu ternyata sia-sia. Ada orang yang mendoakan anaknya yang sakit sudah bertahun-tahun. Tapi akhirnya justru anak ini meninggal. Maka dia akan berkata mungkin segala yang saya usahakan, upayakan itu sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau diwartakan oleh kitab Pengkhotbah tentang kesia-siaan? Benarkah memang segala yang ada itu, yang kita upayakan itu, bahkan hal-hal baik yang kita lakukan, dikatakan sia-sia? Kita sebenarnya harus diajak masuk lebih dalam. Pengkhotbah ini bukan orang yang membuat kesimpulan dengan mudah atas 1-2 pengalaman. Tapi kalau kita baca kitab Pengkhotbah ini, adalah seorang yang betul-betul merenungkan lebih jauh hakikat kemanusiaan, hakikat dunia, dan kesementaraan keterbatasan dunia. Maka dia sampai pada kesimpulan itu. Dia bukan orang yang cengeng yang dengan gampang menyerah pada satu keputusasaan, gampang putus asa pada satu peristiwa saja. Tapi dia mau menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita upayakan, yang ada di dunia ini, bahkan yang kita pikirkan itu, sia-sia. Karena keterbatasan kita untuk mengerti rahasia Allah. Maka yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Karena kita tidak mampu menyelami rahasia Allah yang ada dalam hidup manusia. Mengapa ada orang baik menderita? Mengapa ada orang yang kaya, kekayaannya berlebihan, tapi mengapa ada orang yang kemiskinannya juga sangat jauh di bawah? Mengapa ada orang yang sakit dan sakitnya tidak sembuh? Dan seterusnya. Ini pergumulan manusia yang kita tidak mampu, kemanusiaan kita tidak mampu menyelami ini. Maka Pengkhotbah menyimpulkan, kemampuan saya untuk menyelami ini, keinginan saya untuk menyelami ini adalah keinginan yang sia-sia. Maka saudara-saudariku, kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang mengajak kita sesungguhnya untuk sampai masuk lebih dalam. Bahwa apa yang ada di dunia ini tidaklah cukup, boleh dikatakan sia-sia kalau kita mau sungguh-sungguh bahagia dalam Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pencarian kita akan makna hidup itu
tidak boleh terlepas dari Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu peristiwa dalam hidup kita, kalau kita terpisah mencari maknanya terlepas dari Tuhan, maka kita akan menyimpulkan kesia-siaan itu, menyimpulkan bahwa segala yang kita upayakan itu adalah sia-sia. Tetapi ketika kita tidak mampu menyelami makna apa yang terjadi, tidak mampu mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita akan mengatakan, segala yang kupikirkan ini sia-sia saja, tidak menemukan artinya selain dalam Tuhan. Maka saudara-saudariku, semoga kita tidak berhenti mencari makna, arti dari hidup kita, entah kesulitan, entah kegembiraan, hanya dalam Tuhan saja.